Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita menjelang melaksanakan pergantian tahun baru dari tahun 2023 ke tahun 2024. Kita akan membahas salah satu ayat dari surah Yunus ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dari ayat yang kelima ini Allah mengatakan, setelah di ayat sebelumnya menceritakan tentang orang-orang kafir, kata Allah, dialah Allah yang telah menjadikan matahari yang bercahaya, wal qanuran, dan bulan yang mempunyai nur, mempunyai cahaya, wa qaddarahu manazila, dan Allah yang menentukan manajil lita'lamu adada sinina, supaya kalian mengetahui tentang hitungan daripada tahun, wal hisaba, dan hitungan. Ma khalaqallahu dzalika, Allah tidak menciptakan apa yang telah dikatakan tersebut illa bil haqqi, kecuali hak, yufassilul ayati liqaumin ya'lamun, untuk memisahkan antara ayat-ayat, membedakan antara ayat-ayat Allah, liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Di sini ada dua lafaz yang menunjukkan, yang pertama walladzi ja'ala syamsa diya'an, yang pertama Allah menciptakan matahari itu diaan, wal qamara nuran, dan bulan itu mempunyai nur. Apa letak perbedaan dari lafaz diaan wal qamara nuran? Nah, diaan di sini asal bidzalika ila anna dia yuhtamalu annahu jam'u dawin wal makna datu adwa'in kasirah. Yang dimaksud kenapa Allah menciptakan langit, menciptakan matahari tersebut diaan, karena makna daripada diaan tersebut datu adwa'in kasirah, yang mempunyai cahaya yang banyak, wadau wan nur al qawiyul adil, dan daud tersebut adalah cahaya yang besar, bahwa akhsu min mutlaqin nur, dan itu lebih khusus daripada mutlaknya lafaz nur. Wakila adia makana danian, dan ada juga yang mengatakan bahwa dia itu adalah makana datian, cahaya yang mempunyai makna esensial, di mana cahaya matahari itu Allah bikin secara esensi, secara datiannya, berbeda dengan nanti wal qamara nuron. Sementara kalau menggunakan kata nur, biasanya makana muktasaban min barihi. Kalau nur itu adalah apa yang dicari, apa yang dikasab dari selainnya. Misalnya kita ke kondisi jalan yang gelap ataupun rumah kita gelap, maka pada malam hari kita membutuhkan cahaya daripada lampu yang ada di rumah-rumah kita. Nah, itu antara letak perbedaan. Kalau makna diaan artinya cahaya yang mempunyai arti esensial, sementara kalau nur adalah bukan cahaya yang esensial, bukan yang secara nyata. Jadi bulan hanya mengambil manfaat laksana cermin. Ketika orang mendapati cahaya kemudian dipantulkan lagi menggunakan cermin, maka cermin itu seakan-akan cerminnya bercahaya, padahal cahayanya bukan berasal dari cermin tersebut. Nah, Allah memberikan bulan, menciptakan bulan, menciptakan matahari. Nah, di sana juga Allah wa qaddarahu manazil. Nah, Allah juga membuat manajil. Manajil itu tempat perpindahan dari satu buruj ke buruj yang lain. Bahkan manajil tersebut ada beberapa versi.
samaniyatu wa isrina manjilan, bahwa manazil tersebut dalam ilmu falakiyah atau perbintangan ada 28 manazil. Bisamani wa isrina lailatan, dalam kondisi 28 malam. Jadi kalau menurut hitungan satu bulannya 28 hari, ataupun minggu lisarin dari setiap bulannya tersebut melalui 28 manazil, maka matahari mengelilingi ataupun berputarnya tersebut dalam manazilnya yang 28 dalam 28 hari. Nah, dari 28 tersebut wahia munqasibatun ala snai asyara burujan, dan yang dari 28 terbagi dari 12 rasi bintang. Wahia alhamdu wasyaru wa jauja wa sarotun wa asad wa sumbula wal mizan wal akrob wal kaus wal jadi wal dalu wal hutu. Nah, dari tiap 12 buruj tersebut menunjukkan pergantian. Misalnya contoh saurun, jauja, saroton, asad. Nah, asad kalau menurut orang-orang anak-anak muda biasanya rasi bintang tersebut disebutkan dengan rasi bintang Lion ataupun Leo, ataupun juga saroton, sumbula, mizan, akrob. Akrob itu adalah Capricorn. Nah, di sana menunjukkan bahwa Allah telah mengatur hal tersebut. Allah menciptakan langit selain dimanfaatkan pencahayaannya, maka sengaja tujuan Allah lita'lamu ada sini wal hisab, supaya kalian wahai orang-orang yang beriman mengetahui jumlahan daripada tahun dan hitungan-hitungan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq, Allah tidak menciptakan hal tersebut kecuali dengan nyata, dengan hak, la abasan, bukan hanya guyonan semata dari apa yang telah Allah ciptakan. Nah, di sini juga diceritakan bahwa para ulama-ulama terdahulu, mereka tersebut selain pandai dalam ilmu agama, misalnya fikih ataupun tafsir ataupun hadis ataupun pan-pan ma'ani yang lainnya, pan-pan daripada ilmu-ilmu yang lainnya, mereka juga pandai-pandai dalam bidang-bidang ilmu yang lain, misalnya bidang astronomi, ataupun kalau zaman sekarang misalnya bidang tentang kedokteran dan yang lain-lainnya. Mereka tidak konsen hanya dalam satu bidang ilmu keagamaan. Mereka begitu juga konsen karena hakikatnya ilmu itu adalah dari Allah. Maka Allah memberikan matahari, menciptakan matahari dan bulan ini dita'lamu ada sini wal hisab, supaya kita tahu pergantian tahun, jumlahan tahun. Nah, sekarang akan berpindah dari tahun 2023 berpindah menjadi tahun 2024. Allah menciptakan matahari illa bil haqqi yufasilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah menciptakan hal tersebut supaya kaum mengerti. Mudah-mudahan di tahun 2024 nanti kita diberikan umur yang panjang, diberikan keluasan rezeki, dijadikan ahli-ahli ibadah, dijadikan orang-orang alim dan ulama, kemudian mereka mengamalkan atas amal-amal kita, ataupun dari ilmu-ilmu kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan pribadi, kebanggaan daerah, kebanggaan nusa dan bangsa kita. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju, terjauh dari kungkungan rongrongan dari berbagai macam yang ingin menghancurkan negara ini. Begitu pula keluarga kita semakin sakinah, mawadah, warahmah, punya turunan yang soleh dan solehah, rezeki yang berkecukupan. Mudah-mudahan di akhir tahun dan di awal tahun ini menjadi saksi bahwa kita masih siap melaksanakan, masih mau melaksanakan perintah Allah, walaupun masih dalam kondisi sederhana, belum sesuai dengan tuntutan yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita istiqomah sehingga nanti Allah menjemput, mengambil nyawa kita, para malaikat menyebut
ruh kita dari jasad kita, kita adalah keadaan iman dan Islam. Sekian, mudah-mudahan ayat ini dari surah Yunus ayat kelima menjadi inspirasi bahwa Allah telah menentukan kita adanya pergantian waktu, pergantian bulan, pergantian hari, dan di ayat setelahnya akan menceritakan waqtilabil laili wan nahar, itu menunjukkan juga kebesaran Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tahun 2024 kita songsong mudah-mudahan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.